guys, jadi di sini aku akan ngebagiin tutorial untuk mengolah data ke aplikasi SPSS. Nah, yang pertama ada uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, yang pertama kita isi dengan adanya pendapatan per bulan, dimana kita singkat saja menjadi PPB. Nah, yang kedua itu pendidikan yang disingkat dengan PDD. Nah, kita desimalnya kita nolkan dua-duanya. Lalu yang selanjutnya kita isi label yang kita isi dengan pendapatan per bulan, dan yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, yang selanjutnya kita isi value dengan yang pertama yaitu value 1 dengan label sarjana, lalu add. Yang kedua yaitu SMA, kita add lagi dan klik OK. Nah, yang selanjutnya kita ke data view ya. Nah, lalu di sini terdapat PPB yang tadi dan PDD yang tadi, lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ingin pindahkan ke sini. Nah, untuk penelitian ini yaitu tujuannya yaitu mengetahui pendapatan berdasarkan pendidikan responden. Nah, di mana di sini kita akan melihat berapa jumlah sampel, yaitu adanya pendapatan per bulan dalam ribuan, dan adanya pendidikan yaitu sarjana dan SMA. Nah, setelah selesai kita klik yang pendidikan dan kita pindahkan lagi angka-angka yang sudah tadi kita sesuaikan. Nah, yang 1 sampai 5, yang angka 1 sampai 5 dan 2 sampai 10. Nah, setelah selesai kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Oke. Non-parametric test. Nah, yang selanjutnya kita klik yang legacy dialogues. Lalu kita klik lagi yaitu to independent sample. Nah, setelah selesai kita pindahkan pendapatan per bulan ke tes variable list. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan di grouping variable. Lalu kita klik define group, yang grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2, lalu kita klik continue. Nah, lalu kita tes type-nya yaitu main Whitney U, lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah selesai kita yang sudah selesai kita dapatkan, lalu kita klik kanan dan lalu klik copy, dan lalu kita pindahkan ke Word. Nah, setelah itu selesai. Nah, setelah selesai kita pindahkan, lalu kita analisis kembali ya. Nah, di sini keterangannya jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika SIG kurang dari 0,05 maka HA yang diterima.
terdapat pemilik villa yaitu membangun 9 villa dengan fasilitas sama dengan nama Villa Angel, Villa Beauty, dan Villa Smart. Nah, di sini pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut. Nah, kita masukkan datanya. Nah, sebelum kita masukkan datanya, kita bersihkan dulu dengan klik file yaitu dan klik new. Nah, yang selanjutnya kita isi dengan PN, lalu VL yaitu desimalnya 0 kan, dua-duanya. Lalu kita klik label, yaitu diisi dengan adanya penilaian dan VL-nya yaitu villa. Lalu kita isi non values-nya dengan value yaitu yang pertama 1 dan labelnya yaitu Angel. Lalu kita klik add. Value kedua yaitu kita isi dengan Beauty. Lalu klik add, dan yang value yang ketiga kita isi labelnya dengan Smart. Lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita isi PN dan VL-nya yaitu dengan nilai-nilai tadi yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kita ada penilaian yaitu kita klik copy aja CTRL-C, lalu kita pindahkan klik CTRL-V. Nah, lalu di sini kita isi villanya dengan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kita di sini isi dengan nomor, yaitu yang tadi 1, terus 2, dan ada 3. Lalu kita klik analyze. Yang selanjutnya kita klik non parametric test, lalu lalu legacy dialog, lalu ke independent sampel. Nah, di sini penilaian kita masukkan ke test variable list, dan villa yaitu kita masukkan ke grouping variable. Lalu kita klik define range, lalu kita isi minimumnya dengan angka 1, lalu maksimumnya dengan angka 3. Lalu klik continue. Nah, di sini test type-nya Kruskal Walisha dan kita klik OK. Nah, ini hasilnya yaitu terdapat rank dan tes statistiknya. Nah, setelah ini kita dapat pindahkan ke dalam file kita dengan klik kanan lalu klik copy.
Hasil selanjutnya terdapat uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, di sini terdapat seorang guru yang meneliti nilai ujian mahasiswanya. Nah, terdapat tidak adanya tidak les dan les. Nah, kita klik file dulu, lalu klik new, lalu klik variable view, lalu kita isi namanya dengan TL yaitu tidak les, dan yang satunya lagi L yaitu les. Lalu kita isi desimalnya kita nolkan. Lalu kita klik label. Nah, di mana label di sini merupakan arti dari TL itu yaitu tidak les, dan yang satunya lagi itu les. Lalu selanjutnya kita ke data view. Nah, lalu kita isi nomor-nomor atau angka tidak lesnya, yaitu terdapat angka-angka di sini. Kita klik copy aja. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati kalian salah dalam penempatan yang tidak les dan lesnya. Nanti itu akan berpengaruh kepada hasil akhirnya. Nah, di sini juga kita isi yang lesnya jumlah berapa orang. Kita klik CTRL-C. Dan lalu klik CTRL-V. Nah, ketika sudah selesai, lalu kita akan klik Analyze. Lalu kita klik ke non-parametric test. Lalu kita ke legacy dialog. Dan kita ke to related sample. Nah, ini hasilnya. Lalu kita pindahkan tidak les ke dalam tes variabel. Nah, lalu yang tidak les juga kita pindahkan. Nah, untuk test type-nya kita klik sign, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya dari yang sudah kita pindahkan datanya. Ketika sudah selesai, kita bisa memindahkan data-data ini dengan klik kanan lalu klik copy. Nah, gini ya teman-teman. Ini dia hasil akhir yang sudah kita pindahkan datanya dari aplikasi SPSS. Lalu kita ke uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan, di mana di sini terdapat toko baju yaitu dengan warna coklat, merah, kuning, dan biru. Lalu kita buka saja aplikasi SPSS-nya, kita klik file, lalu new, lalu kita beri nama di dalam variable view-nya dengan, maaf ya ini salah. Kita beri nama BC yaitu baju coklat, BM baju merah, BK baju kuning, dan BB yaitu
baju biru. Nah, kita di sini untuk desimalnya kita nolkan semua ya. Lalu kita klik label, di mana label ini merupakan arti dari BC, yaitu dari namanya, yaitu BC itu baju coklat, BM baju merah, BK baju kuning, dan BB baju biru. Lalu kita ke data view-nya. Nah, dimana di sini kita isi jumlahnya baju coklat ada berapa aja, lalu kita ke copy dan kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, begitupun seterusnya kita isi sampai selesai. Nah, setelah selesai kita lalu mengklik analyze lagi, lalu kita klik ke non parametric test, lalu kita legency dialog dan kita klik ke related sample. Nah, di sini kita pindahkan ya. Untuk baju coklat, baju merah, baju kuning, baju biru kita pindahkan ke test variable. Nah, untuk test type-nya Friedman, lalu klik OK. Nah, di sini dia sudah tertera hasilnya, yaitu terdapat rank dan tes statistik. Nah, yang selanjutnya itu kita akan uji normalitas data, di mana banyaknya mahasiswa geografi yang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah statistika geografi sebanyak 40 orang. Nah, di sini kita isi untuk di variable view-nya dengan nama yaitu SG atau siswa skor statistika geografi. Mohon maaf, itu harusnya SSG ya. Nah, kita ganti aja jadi SSG atau skor statistika geografi. Desimalnya kita nolkan. Lalu kita klik data view. Dan kita pindahkan semua banyaknya data-data ataupun nomor yang tertera di dalam uji normalitas data tersebut. Nah, setelah selesai kita pindahkan, kita klik analyze, lalu kita klik the descriptive statistik atau lalu frequency, dan skornya kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik statistik dan kita centang mean, median, dan mode dan SUM. Nah, untuk ID-nya kita karakterisnya skenes dan kurtosis, dan dispensionnya kita centang semua, lalu kita klik continue. Lalu kita klik lagi ke chart, kita klik histogram dan show normal curve on histogramnya kita centang dan klik continue, dan display frequency table kita centang, lalu
frequency formatnya kita ke convert variable, lalu klik continue dan klik OK. Nah, ini dia hasilnya dari data-data yang sudah kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, ini terdapat diagramnya ya, atau histogramnya. Lalu kita lanjut ke statistika inferensial parametrik, di mana ini uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen atau bebas, yaitu independent sample t-test. Nah, kita isi variable view-nya yaitu PA atau penghasilan ayah. Lalu kita klik desimalnya menjadi 0. Klik labelnya menjadi penghasilan ayah per bulan. Lalu kita isi namanya lagi dengan KBKB. Untuk desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya kita isi dengan keputusan ber-KB. Nah, untuk values-nya kita isi dengan penghasilannya yaitu value 1 dengan label 1 juta. Lalu seterusnya sampai selesai.
Ketika selesai mengisi yang values yang pertama, kita isi yang kedua dengan value satunya dengan label KB dan klik add. Lalu kita value 2-nya dengan label tidak KB. Lalu kita klik add. Dan kita klik OK. Lalu kita ke data view. Nah, kita ketika sudah memindahkan penghasilan ayah per bulan, kita klik analyze, lalu general. Lalu kita klik compare means, lalu independent sample t-test, dan kita pindahkan penghasilan ayah ke test variabel keputusan ber-KB ke grouping variabel. Lalu kita klik define grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2, dan klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapat. Terdapat grup statistik. Yang selanjutnya kita uji normalitas data, di mana ini menentukan distribusi normal atau tidaknya. Kita klik saja SPSS-nya, kita klik. Nah, di sini saya udah memindahkan data-datanya, kita klik analyze saja. Lalu kita klik lagi ke non parametric test dan legacy dialog. Lalu ke one sample Kolmonorov, berat badannya kita pindahkan ke tes variabel, begitupun dengan tinggi badannya ke tes variabel. Untuk tes distributionnya normal, dengan optionnya kita pilih ini. Maaf, salah ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita klik kanan lalu copy dan pindahkan ke file Word. Nah, ketika sudah kita pindahkan, kita analisis lagi ya.
ini dia hasilnya. Lalu kita akan menguji dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong, di mana terdapatnya berat badan dan tinggi badan berjumlah 20. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya, kita klik file, lalu new, lalu data. Nah, lalu kita klik variable view, lalu kita isi dengan nama BB dan TB, lalu desimalnya kita nolkan, dan kita klik label dengan BB yaitu berat badan dan TB yaitu tinggi badan. Lalu kita klik data view-nya. Untuk BB-nya kita isi dengan data-data yang ada di dalam tabel. Kita copy aja biar cepat. Nah, kita salin dengan tinggi badannya juga, kita copy dengan CTRL-C. Lalu kita klik analyze. Dan kita klik ke compartments, lalu independent sample to test. Dengan berat badannya kita pindahkan ke test variable. Mohon maaf, untuk tinggi badannya kita ke test variable, sedangkan ke berat badannya kita ke grouping variable. Lalu kita klik define group dengan grup 1 yaitu mohon maaf, untuk ini kita klik cut point-nya, lalu isi dengan 50, lalu continue dan klik OK. Nah, ini dia hasilnya, terdapat grup statistik dan independent sample t-test. Nah, setelah selesai kita pindahkan tadi hasilnya dengan sesudah klik copy, kita pindahkan ke sini. Kita klik dan ini dia hasilnya.
juga bisa memberikan lagi keterangan, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05 maka HA yang diterima atau HO yang ditolak. Nah, terlihat juga pada F hitungnya dengan equal variance assume adalah 1,011 dengan probabilitas 0,328. Karena itu 0,328 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima atau kedua populasi identik atau terdapat perbedaan tinggi badan antar kelompok berat badan yang di atas rata-rata 50 kilo dengan kelompok rata-rata berat badan di bawah 50 kg. Nah, itu dia beberapa data yang kita pindahkan ke aplikasi SPSS lalu kita salin. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bye.